warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisar Mukodompit. Saya dari program studi manajemen angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, melalui video ini saya ingin mempresentasikan terkait mata kuliah Islam dan Iptek yang akan membahas tentang dialektika, akal, dan alam semesta. Nah, pertama-tama saya ingin memperkenalkan apa sih itu dialektika dan alam semesta. Nah, bisa kita lihat pada slide kali ini bahwasanya dialektika akal dan alam semesta adalah satu konsep filosofikal yang mana ini merangkum antara hubungan manusia dan alam semesta. Nah, konsep ini berdasarkan falsafah Hegelian dan diaplikasikan dalam berbagai bidang, antara ada sains, agama, dan seni. Nah, selanjutnya kita ketahui apa hubungan akal dan alam semesta. Nah, hubungan akal dan alam semesta yakni hubungan sebagai satu sistem yang saling berkaitan. Nah, manusia menggunakan akal untuk memahami alam semesta, sementara alam semesta membentuk bahan-bahan untuk perkembangannya akal manusia dalam melalui pengamatan atau eksperimen. Contohnya, seperti semisalnya kita telah dibekali akal dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana kita mampu menciptakan suatu produk yang akan merawat ataupun mencanggihkan, bahkan mengindahkan alam semesta. Dan alam semesta memberikan fasilitasnya dalam bentuk lingkungan, dalam bentuk ruangan, dalam bentuk nafas, udara, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu contohnya. Selanjutnya kita masuk dalam konsep dialektika, akal, dan alam semesta. Nah, dari mana konsep ini berasal? Nah, konsep ini berasal dari filsuf Jerman Georg Wilhelm Friedrich Hegel, dan kemudian diteruskan oleh banyak filsuf yang lainnya. Nah, untuk slide kali ini saya membagi dalam dua perspektif, yakni pertama perspektif umum dan perspektif Islam. Nah, dalam perspektif umum, secara umum konsep ini konsep dialektika akal dan alam semesta menekankan bahwa pemahaman manusia tentang alam semesta selalu berkembang dan berubah seiring waktu. Nah, artinya setiap momen daripada manusia itu selalu berubah seiring berjalannya waktu. Antara ditentukan oleh faktor biologis ataupun ditentukan oleh faktor ideologis. Artinya, kita contohnya seperti kita di waktu kecil, kita tidak mampu berpikir yang konseptual. Apa yang ada terlihat visual itu yang kita lakukan. Bahkan kita belum bisa membayangkan mana yang buruk, mana yang baik. Setelah kita bertumbuh dewasa, maka pikiran kita juga berubah. Ada yang merasa bahwasanya dia sudah bisa melakukan ini, melakukan itu, dan ada juga yang merasa belum. Nah, itu yang dimaksud dengan seiring bertambahnya waktu, akal dan alam semesta saling berkaitan. Selanjutnya dalam perspektif Islam. Nah, konsep dialektika akal dan alam semesta dalam Islam juga mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan agar dimaksimalkan secara bersama-sama. Dalam maksud ada balancing antara akal, pemikiran, dan perawatan dalam menjaga semesta. Semisalnya, dalam hal kita bermuamalah, kita pastinya akan menjalankan segala perintah Tuhan yang Maha Kuasa, entah itu ibadah, menolong sesama, dan lain sebagainya. Nah, itu juga diterapkan dalam soal yang disebut dengan environmental ethics, yang awalnya antroposentrisme, terpusat pada manusia, dia masuk pada soal biosentrisme, yang mana semua makhluk diberikan Tuhan yang Maha Kuasa untuk dijadikan ataupun berdasarkan etika. Jadi kita harus beretika kepada semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada, termasuk hal-hal yang ada dalam alam semesta. Itu kurang lebih contohnya. Selanjutnya ada
aplikasi dialektika antara akal dan seni dan sains. Nah, jika kita tarik pada soal sains, dialektika ini digunakan untuk memahami fenomena alam semesta. Dalam semisalnya kita membayangkan berapa kadar udara, kecepatan, berapa, dari mana asal daripada muasal gula misalnya, statistika ruang lingkup alam semesta, perputaran bumi, dan lain sebagainya. Itu dalam soal sains. Nah, dalam seni, dialektika digunakan untuk menciptakan karya seni yang kompleks. Serta dalam agama, dialektika itu digunakan untuk memahami hakikat kehidupan dan ketuhanan. Semisalnya dialektika digunakan untuk memahami kehidupan itu seperti apa, bagaimana kita menjalankan kehidupan yang baik dan benar, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita beribadah, dan bagaimana kita berpikir untuk menyikapi hal-hal yang bersifat ketuhanan. Antara lain bersikap dialektik terhadap soal-soal yang horizontal maupun vertikal. Mungkin demikian pemaparan materi saya mengenai dialektika akal dan alam semesta. Nah, mungkin saya ingin memberikan sedikit kesimpulan bahwasanya dialektika akal dan alam semesta adalah konsep filosofikal yang penting dalam manusia dan alam semesta. Konsep ini diaplikasikan dalam berbagai bidang dan membantu manusia memahami reality yang kompleks dan berubah-ubah. Kurang lebih seperti itu. Demikian dari saya. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.